Nah, kalau presiden minimal ya itu dia punya Sekolah. stratanya, pengetahuan ilmunya lebih banyak. Artinya kan dia punya sekolahnya tinggi, banyak guru-gurunya, bukan hanya guru dalam perspektif sekolah saja, tapi ada ulama-ulama yang dia pernah dekati. Oh, guru spiritual. Nah, guru spiritual juga ada dan sebagainya. Ya. Nah, kalau itu berarti dia memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Nabi itu di zaman itu walaupun ada yang sudah lebih tua dari Nabi, tapi kenapa terjadi pemimpin? Karena Nabi ini punya ilmu yang banyak, memiliki guru yang banyak sampai gurunya Jibril alaihissalam. Itu yang tidak bisa sahabat-sahabat mengalahkan nabinya di situ. Salah satunya. Iya, iya. Ya. Jadi kalau andai kata gurunya masih sama-sama banyak, yang berikut dilihat siapa yang pernah merantau, gitu. Karena yang sama-sama banyak gurunya, tapi kalau ada yang pernah merantau, maka dia punya pengalaman lebih banyak. Nah, Nabi si masa kecil itu dibawa oleh pamannya Abu Talib untuk berniaga ke negeri Syam. Itu Nabi pernah merantau. Sampai beliau usia 25 tahun menikah dengan Khadijah pun masih merantau berdagang. Sehingga Nabi punya pengalaman mengenal masyarakat itu banyak. Nah, kalau masih saja Sama. maka faktor yang berikut itu mungkin yang sering kita lihat orang mengatakan usia. Dari usia ini harus bukan, mohon maaf para pemirsa, bukan kita melecehkan yang lain, tapi usia ini paling tidak terakhir lah begitu. Kalau andai kata semuanya punya kemampuan yang sama dari sisi ini semua sama, usianya sama, maka ya dilihat siapa yang punya usianya lebih. Gitu. Karena sekarang usianya menghargai. Sekarang kalau usia sama, ada satu faktor sebenarnya sebelum usia ini, ada satu lagi Pak Dokter yang saya dapatkan dari tuan-tuan guru saya itu, katanya siapa lebih gagah. Gagah ini apa? Gagah fisik? Gagah fisik, gagah VS. Itu penting. Nabi itu gagah. Nabi itu tampan. Jadi ketika kalau seorang pemimpin yang tampan, yang gagah, itu juga mempengaruhi psikologi rakyatnya. Ya, gitu. Ketika baru melihat wajahnya saja, ketua presiden paling gagah. Masya Allah. Itu belum berbicara saja, itu sudah tunduk sebuah kepatuhan. Begitu juga dengan Nabi. Sama halnya nih apa, kopi ya. Kopi kalau ketemu belum minum. Ketemu baru cium dia aroma saja. Wah, apalagi minum. Kepala sakit hilang. Bayangkan itu sampai kegantengan dan kegahan Nabi itu, para ulama itu sampai mengeluarkan sebuah syair bahwa kalau kita tahu dalam sejarah Islam ini, Nabi yang paling tampan itu kan Nabi Yusuf. Ya. Saking tampannya itu Siti Joleha dan beberapa wanita di zaman itu melihat ketampanannya kagum sampai memotong jarinya. Tapi para ulama mengatakan bahwa kalau dibandingkan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Nabi itu baru Nabi pun gamis. Masya Allah. Itu artinya tampan gagah ini juga sangat mempengaruhi. Jadi dia bagian dari syarat imam, syarat dia mempengaruhi presiden, syarat pemimpin. Ketaatan, terus ketaatan dari jamaah, dari rakyat. Nah, coba kita lihat Bung Karno saking kalau kita melihat gagah, wibawa gagah begitu dia tampil, melihat Masya Allah. Gitu. Jadi ini luar biasa. Salah satu faktor ini yang kadang-kadang kita juga lupa gitu. Tapi kalau andai kata sudah sama-sama tampan gagah, terakhir baru kita lihat usia ya. Karena usia itu kita harus tahu bahwa itu penting juga. Karena semakin kita diajarkan menghormati yang tua, menyayangi yang kecil gitu, menyayangi yang muda. Kalau sudah sama-sama, dia lebih tua. Nah sekarang kalau sama-sama tua, itu kalau sudah sampai tingkat itu, maka disinilah kita bicara tentang
kebijakan yang diambil, kebijakan karena sama-sama Atau cari yang agak tinggi sedikit. Kalau itu tadi sudah masuk di persoalan Oh, gagah. sudah masuk gagah. Iya, karena kalau sama-sama tua itu Pak Sarif dengan Pak Safri misalnya semua, kemudian dari fasih, dari apa namanya hafalannya sama-sama, kemudian Gagah suaranya sama-sama bagus, menguasai irama yang bagus, lalu sama-sama pernah merantau, sama punya guru banyak, usia terus sama-sama tampan gagah, lalu usianya sama, pasti di antara kalian berdua sudah tahu tidak ada ambisi di situ. Karena punya ilmu yang tinggi, akhlak yang bagus, pasti sudah. Karena baiat, Dibaiat. saya baiat, misalnya Safri bilang saya baiat Pak Sarif sebagai imam, sama seperti ketika Sayyidina Umar dan Abu Bakar di saat ketika Nabi wafat, begitu orang melihat bahwa Sayyidina Umar lebih hebat dan ini sebagainya, orang melihat itu, banyak kaum muslimin yang ingin Sayyidina Umar untuk menjadi pemimpin, tapi Sayyidina Umar melihat tadi faktor tadi sama-sama dan sebagainya, tapi Abu Bakar lebih tua, maka Sayyidina Umar membayat Abu Bakar. Masya Allah. Itu adab, itu akhlak. Ketika negara diatur kayak begini, indahnya negara ini. Luar biasa. Kemudian Pak Dokter, Pak Ustadz Safril, saya melihat ada satu hal yang sangat luar biasa yang seharusnya negara ini belajar dari masjid. Bicara tentang ideologi negara kita Pancasila, ya, itu sudah ada dalam masjid. Contohnya bagaimana? Kita lihat, misalnya satu, kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu ditaruh di awal, atas. Dan ini jangan sampai ada yang coba-coba untuk merubah posisi ini. Karena di masjid itu, orang datang ke masjid itu tujuan utama itu bicara tentang mengesahkan Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Itu utama. Pertama dan paling utama dari setiap orang yang mau datang ke masjid beribadah itu karena sujud kepada Allah. Baru bicara yang lain. Sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita bicara tentang yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bicara kemanusiaan, coba lihat di masjid. Apa yang kita lihat di masjid yang ada hal-hal yang melanggar tentang kemanusiaan? Ada hak-hak manusia apa yang dijalimi di masjid? Tidak ada. Hak manusia semuanya sama. Saya datang dengan sarung silakan, saya datang dengan celana panjang silakan, gitu. Silakan. Anda punya hak. Itu miskin kaya punya jabatan, silakan datang ke masjid. Semuanya punya hak. Kenapa? Sama-sama punya tujuan tadi. Pertama itu mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bicara kemanusiaan, bicara adil, masjid, di dalam masjid itu sungguh luar biasa diatur tentang persoalan adil ini. Kau jenderal atau kau menteri, ketika kau datang kau juga harus tahu, kau sejajar dengan yang lain. Adil, kau datang dari belakang ya kau di belakang, begitu. Lain dengan cerita ketika ada tempat yang sudah disiapkan, ada porsinya. Misalnya penghulu masjid itu yang disebut atau kasih masjid punya tempat, imam punya tempat di sini, khatib punya tempat, itu sudah diatur. Ketika imam misalnya dia halangan, ada wakil imam maju ke tempat itu luar biasa, itu diatur. Tapi selain itu ketika yang lain di luar itu, di luar yudikatif dan legislatif, ketika dia datang terlambat, dia punya tempat tetap di belakang. Hatta itu seorang petani yang datang duluan atau seorang gelandangan kalau datang duluan, ya dia punya porsi harus depan. Itu diatur adil, sangat adil.
Jadi itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian beradab. Orang-orang yang datang ke masjid itu diatur adabnya. Akhlaknya di situ. Akhlak adabnya diatur. Pertama, Anda mau menghadap Allah, Anda mau bersama-sama dengan yang lain, Wudu dulu. kita diatur cuci tangan. Cuci tangan. Ya. Wudu lah, wudu. Ya wudu, Cuci cuci mulut, tangan, bicara cuci pangkotor, mulut. Itu diatur semua. Adabnya diatur dari awal, harus dibersihkan dulu dirimu, kemudian Baru engkau mau masuk. masuk masjid. Sampai di dalam masjid, Anda juga tidak boleh menggunakan busana atau pakaian yang Sobek. yang dilanggar oleh tidak boleh melanggar gitu. Jangan sampai auratnya keluar. Diatur, adabnya diatur. Silakan Anda mau pakai celana panjang, silakan Anda pakai sarung, tapi jangan sampai auratmu keluar. Masya Allah. Gitu. Luar Itu biasa. diatur adabnya. Lalu bicara adab lagi ini, anak-anak kecil punya porsi diatur supaya jangan mereka diatur. Wanita harus diatur adabnya. Nah, gitu. Wanita harus bungkus. Kenapa? Harus di belakang. Kalau mereka di depan bahaya. Gitu. Bagi jamaah yang laki-laki, tapi diatur harus tutup auratnya semua, yang hanya kelihatan mungkin wajah sedikit atau mata. Luar biasa ya. Iya. Itu kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab sudah. Sekarang sila diatur. ketiga. Bicara persatuan, apalagi persatuan Indonesia, apalagi persatuan jamaah itu diatur betul dalam masjid. Safnya harus rapat. Sekarang ini karena COVID orang bikin saf jarak, tapi karena COVID, tapi ingat itu tetap lurus. Ya. Yang paling inti itu rapat dan lurus itu adalah bagian dari kesempurnaan salat itu. Nah, berjamaah itu. Persatuan itu harus begitu. Harus lurus dan rapat. Jadi kalau kita lihat pengalaman bangsa ini, karena kita dulu masih pakai jarak. Maki Sultan Susan raja-raja masih Pakai jarak tadi. Ya. Salatnya masih pakai jarak. Nah, akhirnya berjuang masih sifat kedaerahan. Oh. Nah, masih Jong Ambon, ya Jong Java. Akhirnya sing kuat. Tidak kuat. Ketika safnya dirapat dengan lahirnya Sumpah Pemuda, kita bersatu, baru kita bisa mencapai kemerdekaan. Gitu. Tapi sifat-sifat primordialisme itu masih kuat. Hilang. Kalau dalam salat itu hilang. Oh. Tidak pandang orang Tapi Jawa. di DPR itu masih kuat. Kalau dalam salat itu tidak ada kau orang Jawa kau orang tidak ada di situ. Yang ada itu kita jamaah. Masya Allah. Kita makmum. Biasa. Yang di depan kita harus dengar itulah seorang imam pemimpin. Tidak ada itu. Tidak ada dalam. Jadi tidak mengenal itu. Jadi jiwa nasionalis dan patriotisme dalam jiwa para jamaah itu ditanamkan sehingga tercipta persatuan yang kuat dalam jamaah. Kemudian sila keempat. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah. Dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Wah, ini luar biasa. Tadi saya sampaikan kita bicara tentang bagaimana memilih pemimpin. Itu tadi awal kita bagi ada takmir, ada penghulu. Bagaimana memilih seorang imam? Maka rakyat diundang, jamaah diundang, berunding, bermusyawarah. Tidak langsung ditunjuk. Kau jadi imam tidak bisa. Musyawarah. Walaupun kita tahu bahwa Rasulullah itu Allah yang utus jadi pemimpin, tetapi jamaah juga masyarakat sahabat-sahabat semua menginginkan beliau jadi pemimpin. Secara tidak langsung musyawarah daripada sahabat dan para kaum muslimin saat itu sudah ada. Gitu. Ini saya kutip ada dua ayat jadi filosofi kita untuk bicara tentang pengangkatan pemimpin. Musyawarah. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, aku akan menciptakan manusia atau Adam jadi pemimpin di muka bumi, jadi pemimpin. Ingat konteks itu Allah menggunakan kata ini, domir ini, aku akan.
Jadi masih dalam bentuk ide. Ya. Konsep. Jadi figur Allah itu Adam. Ketika itu malaikat memprotes gitu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat protes. Karena malaikat merasa bahwa ketong ini lebih pantas. Gitu. Ketong ini belum cukup lah ya Rabb. Ketong senantiasa bertasbih, ketong senantiasa menyucikanmu. Apa belum ketong sempantas begitu. Tapi Allah bilang ini alamu ma la ta'lamun. Beta lebih tahu, beta pun figur dari kamu begitu. Itu dalam konteks ide figur. Silakan jamaah boleh pada saat dia rapat memilih calon-calon. Silakan itu figur masing-masing figur. Toh figur. Beta kepingin ini. Dia ini Ustadz Safril, satu bilang sih beta lebih condong ke Ustadz Sarifuddin. Silakan itu figur. Tapi ketika dalam musyawarah selesai diputuskan misalnya Ustadz Safril, maka Pak Dokter selesai. Dalam arti harus taat atas musyawarah itu. Dan itu karena suara terbanyak Ustadz menang, maka Ustadz Safril dinobatkan sebagai imam. Ini sama dengan di ayat ketika Nabi Daud diangkat jadi raja atau pemimpin. Konteks ini Allah tidak menggunakan kata ini, tapi kata domir inna. Domir nahnu. Ya. Kami. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami mengangkat engkau sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi tidak menggunakan domir ini, tapi inna kami. Konteksnya jamak. Artinya apa? Masyarakat semuanya sepakat Daud dinobatkan jadi pemimpin dan Allah meridhoi itu, menyetujui. Jadi menggunakan kata inna. Beda dengan Adam. Beda dengan Adam tadi masih ide. Jadi Daud suada. Ketika ide itu disampaikan figur Allah punya figur Adam, malaikat protes, tapi Allah lebih tahu apa Allah tunjukkan kelebihan Adam. Kemampuan Adam lebih dari malaikat apa yang betul. Ketika Allah panggil Adam setelah diciptakan, Allah ajarkan nama-nama benda kepada Adam yang belum pernah Allah ajarkan kepada malaikat. Jadi kekuatan ilmu pengetahuan Adam itu lebih dari malaikat saat itu. Sehingga Allah setelah menciptakan Adam ajarkan nama-nama benda, Allah panggil malaikat. Saya bilang saya lebih hebat. Coba ini dia nama apa? Saya tahu. Yang ini saya tahu. Kalau ini apalagi itu ketemu Sentau. Sentau tuh Adam ajar. Ketika Adam mengajarkan nama-nama benda kepada malaikat, situ malaikat langsung bertasbih, ternyata memang Allah Maha tahu, Allah lebih tahu tentang. Jadi ya, ta'lam. Jadi konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan ini sudah atur dalam masjid. Musyawarah itu penting. Betul. Jadi yang menarik di situ dipimpin oleh hikmat. Karena ada itu menarik itu ada hikmat. Ada hikmat. Diatur sedemikian rupa, tidak ada demo-demo sekarang. Tidak ada money politik di situ, tidak ada. Jadi ketika jamaah melihat bahwa ini beliau ini punya syarat-syarat sudah terpenuhi. Ada 4 unsur tadi yang inti, as-sudiq, al-amanah, at-tabliq, al-fatana sudah ada. Lalu dia punya suaranya bagus, dia punya fasih. Kemudian dia hafal Quran. Kalau sudah lihat itu, persatuan sudah selesai, maka dia ini. Lalu jamaah menyerahkan itu kepada takmir masjid. Wahai takmir masjid, kami setelah musyawarah, kami pilih Ustadz Safril sebagai imam. Tolong dibuat SK. Kita lebih condong ke beliau. Akhirnya jadi suara-suara jamaah itu atau suara-suara rakyat itu diserahkan kepada DPR atau MPR. Jadi takmir masjid ini ibarat DPR. Legislatif, DPR, MPR. Kemudian karena dia nanti mengontrol Ustadz Safril nanti, gitu. Kemudian Pak Dokter dan Pak Ustadz Safril dan para pendengar, para pemirsa di mana saja, yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ada hal yang menarik yang diajarkan oleh Nabi lewat masjid ini. Nabi itu tidak pernah pilih kasih kepada jamaahnya, pada sahabat-sahabatnya. Tidak pernah pilih kasih, sangat adil, bicara keadilan. Ketika ada seorang sahabat yang biasanya ketika dia sholat tempatnya misalnya di pojok kanan, suatu ketika pada saat sholat dia tidak hadir, begitu Nabi ketika mau mengatur sauf sufufakum fa inna tasfiyata sufufin tamam salat, ketika dia melihat ada yang kosong karena sahabat-sahabatnya tadi sudah tahu itu tempatnya si fulan. Karena masih kosong pasti Nabi suruh tutup. Tapi Nabi sudah menghafal ini sahabat siapa yang kosong ini. Nah, gitu. Luar biasa. Begitu selesai sholat, pasti Nabi tanyakan kepada sahabat, itu si fulan tadi kemana? Kenapa tidak hadir? Ditanyakan. Selesai sholat, pasti beramai-ramai Nabi dan sahabat mendatangi rumahnya mencari tahu. Jangan-jangan dia sakit atau dia ada halangan. Jadi semua sahabat diperlakukan seperti itu. Jadi keadilan itu betul-betul tampak dalam masjid itu. Gitu. Satu hal lagi, ketika seorang imam begitu saat terakhir selesai tasyahud akhir itu, dia membacakan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dia balik ke kanan pada jamaah yang bagian kanan. Tidak cukup sampai di situ. Dia harus adil. Lalu dia membalas lagi ke jamaah sebelah kiri. Assalamualaikum. Supaya semuanya mendapat keselamatan. Keadilannya diatur di situ. Habis itu baru dia doa. Setelah itu dia berdoa. Masya Allah. Dia berdoa. Kalau dia cuma balik ke kanan, Iya. ini berarti bisa. Iya, artinya kalau dia hanya balik ke kanan, berarti Sengaja. yang dapat keselamatan hanya orang kanan. Ya. Yang kiri tidak mendapatkan. Tidak adil. Berarti dia tidak adil, makanya dia harus salam juga ke kiri. Kemudian doa, kalau seorang imam itu misalnya dia ego, maka dia akan berdoa tidak menggunakan domir nahnu, tapi domir ana misalnya. Rabbi ja'alni muqimas salati. Dia berdoa untuk dirinya. Iya. Tetapi yang diajarkan oleh Nabi lewat masjid itu mendoakan dengan menggunakan domir nahnu. Rabbana. Gitu. Menggunakan Rabbana. Menggunakan jadi yang diminta itu keseluruhan. Dirinya sebagai imam dan seluruh jamaah didoakan sama. Itu mencerminkan sebuah keadilan sosial. Masya Allah. Gitu. Lalu di masjid juga ketika datangnya pada saat zakat, itu pembagiannya itu justru adil. Jadi dilihat siapa yang diberikan zakat, diatur. Innamal fuqara wal masakina wal amilina ada 8 diatur. Yang harus dapat kamu kan itu orang fakir, orang miskin. Dilihat itu dulu. Sudah orang fakir dan miskin selesai, baru lihat tadi para penghulu, dan karena mereka juga perlu digaji. Iya. Mereka juga manusia, harus dikasih lagi buat mereka. Itulah keadilan sosial. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh jamaah yang ada di masjid. Jadi beta kira ini dulu Pak Dokter, hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ya, luar biasa. Ini salah satu filosofi negara yang dipraktekkan di masjid. Ketika nilai-nilai filosofi masjid ini ditransfer ke organisasi, ke negara, maka organisasi itu akan tumbuh sehat, akan menampilkan tampilan sosial yaitu Pancasila. Ketika ini dibawa ke negara, bahkan rumah tangga juga bisa ya? Bisa. Berarti ini filosofi ini dibawa ke rumah tangga untuk mengatur anak kita, mengatur rumah tangga juga bisa jauh lebih baik kalau bapak-bapak, saudara semua
yang mau sukses di dunia dan sukses di akhirat, maka gunakanlah filosofi masjid untuk mengatur organisasi, supaya organisasi itu benar-benar mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita break dulu, sebelum kita bertanya kita break dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.